Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas harmonisasi sains dan agama ini, saya akan membahas mengenai rekayasa genetika dalam perspektif sains dan agama Islam. Berhubung rekayasa genetika sangat luas, kali ini saya akan membahas rekayasa genetika pada tanaman dan hewan. Materi apa saja sih yang akan saya sampaikan? Seperti yang sudah tertera di samping saya ini, pembahasannya meliputi yang pertama itu apa sih rekayasa genetika dan sejarah perkembangan rekayasa genetika. Yang kedua itu metode-metode yang digunakan dalam rekayasa genetika. Yang ketiga itu ada tujuan rekayasa genetika. Keempat ada contoh tanaman dan hewan hasil rekayasa genetika. Dan yang kelima ada bagaimana Islam memandang rekayasa genetika. Dan yang terakhir itu ada hukum menggunakan atau mengkonsumsi hasil dari rekayasa genetika. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, apa sih itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang lebih unggul. Di samping adalah contoh proses rekayasa genetika pada tanaman secara singkat. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan rekayasa genetika. Secara singkat saja ya, bagaimana sih sejarah perkembangannya? Teknik rekombinasi molekul DNA yang pertama kali diperkenalkan oleh Paul Berg pada tahun 1972, kemudian dikembangkan oleh Genentech pada tahun 1976 dengan memproduksi insulin manusia melalui teknik ini. Rekayasa genetika merujuk pada berbagai teknik yang digunakan untuk modifikasi atau manipulasi organisme melalui proses hereditas dan reproduksi. Mencakup seperti inseminasi buatan, fertilisasi in vitro, cloning, dan manipulasi gen. Pada akhir abad 20, rekayasa genetika mulai merujuk secara spesifik pada metode teknologi DNA rekombinan yang mana molekul DNA dari dua atau lebih sumber digabungkan baik di dalam sel ataupun in vitro atau di luar sel dan kemudian dimasukkan ke organisme inang di mana mereka dapat berkembang biak. Teknik rekayasa genetika melibatkan penghilangan, perubahan, atau penambahan gen tertentu dalam genom organisme. Metode umum yang digunakan dalam rekayasa genetika antara lain 1. Transgenik, yaitu memasukkan gen dari satu organisme ke organisme yang lain. Yang kedua ada pengeditan gen, yaitu mengubah gen tertentu untuk mengubah sifat atau fungsi organisme. Yang ketiga itu PCR atau reaksi rantai polimerase, yaitu menyalin atau memperbanyak DNA secara in vitro. Yang keempat ada teknologi knock-in dan knock-out, yaitu menambah atau menghapus fungsi gen tertentu. Yang kelima ada rekombinasi homolog, yaitu membuat perubahan pada gen endogen tertentu. Tujuan dilakukannya rekayasa genetik pada tanaman dan hewan antara lain yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas tanaman seperti ketahanan lama, herbisida, patogen, kekeringan, dan cuaca dingin. Yang kedua yaitu meningkatkan kandungan gizi pada tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu pada ternak itu meningkatkan kualitas ternak seperti laju pertumbuhan, kualitas dari dagingnya, komposisi susu, dan ketahanan terhadap penyakit dan lain sebagainya. Tanaman hasil rekayasa genetika yang pertama ada tanaman padi yang menghasilkan beras emas atau golden rice. Proses rekayasa genetika pada padi dengan menambahkan gen asing berupa bakteri Erwinia, Uridophora, dan gen PSY, sehingga mengandung provitamin A berupa beta-karotin. Direkayasa dengan materi organik dari tanaman wortel, sehingga beras tersebut berwarna kuning daripada beras lain atau beras biasanya yang berwarna putih. Tujuan dari rekayasa genetika ini adalah untuk mengatasi kekurangan vitamin A yang masih tinggi pada anak-anak, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Yang kedua itu ada semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji terjadi dari persilangan tanaman poliploid, yaitu dari semangka tetraploid dan semangka diploid, menghasilkan semangka dengan kromosom triploid. Tujuan dari semangka tanpa biji dibuat yaitu untuk meningkatkan kualitas rasa, daya tahan terhadap serangan hama, dan meningkatkan kandungan nutrisi serta mempermudah manusia dalam memakan buah tersebut. Yang ketiga ada tomat ungu. Rekayasa genetika tomat ungu dilakukan supaya memiliki ketahanan lama dan tidak mudah busuk. Tomat biasanya hanya bertahan sampai 21 hari, tetapi dengan tomat ungu bisa bertahan sampai 48 hari. Juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik. Keempat, itu ada jagung PT. Jagung PT adalah jagung yang telah disisipi gen dari suatu bakteri. Gen yang diambil berguna untuk membunuh larva hama. Hama yang tersebut dulunya itu dapat mengurangi hasil panen jagung sampai 30%.
Tanaman yang kelima itu ada grapple. Grapple merupakan rekayasa dari buah apel dan anggur. Bentuknya seperti apel dan bertekstur seperti anggur. Rasanya yaitu campuran antara keduanya. Kelebihan dari buah grapple yaitu memiliki rasa yang baru. Kandungan nutrisi yang ada juga mengalami peningkatan yaitu dosis vitamin C yang tinggi melebihi dari buah apel dan anggur itu sendiri. Tanaman yang terakhir atau keenam itu ada kedelai transgenik. Kedelai transgenik yaitu kedelai yang disisipi gen dari bakteri Agrobacterium menyebabkan kandungan asam oleat yang tinggi sehingga tahan herbisida. Selanjutnya yaitu ada hewan-hewan yang merupakan hasil dari rekayasa genetika. Yang pertama itu ada katak transparan, dihasilkan dari modifikasi DNA glass frog. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam mempelajari anatomi tubuh katak tanpa dibedah. Yang kedua itu ada lebah pembunuh. Lebah pembunuh adalah perpaduan dari lebah Afrika dan Eropa, menjadikan lebah tersebut memiliki sistem pertahanan yang menyeramkan. Tujuan dari diciptakannya lebah pembunuh yaitu untuk menghasilkan madu dengan kualitas yang terbaik. Hewan yang ketiga itu ada glowfish. Glowfish diciptakan dari gen ubur-ubur, kemudian dimasukkan ke dalam embrio ikan. Tujuan utama dari diciptakannya glowfish yaitu untuk menciptakan ikan yang dapat membantu mendeteksi polutan, terutama di lingkungan air. Namun sekarang glowfish itu dijadikan sebagai ikan hias yang banyak dipelihara di akuarium. Keempat itu ada sapi super. Sapi super dihasilkan dari persilangan sapi Belgia dan Inggris, menghasilkan seekor sapi yang fisiknya sangat besar dan berotot. Hewan yang kelima itu ada sapi Herman. Sapi Herman itu dari penyisipan gen lactoferrin ke dalam embrio sapi, sehingga kemudian dihasilkan sapi yang memiliki kualitas susu sama seperti susu manusia atau ASI, sehingga nantinya baik untuk dikonsumsi bayi. Terakhir itu ada ayam broiler. Rekayasa genetika pada ayam broiler menjadikan ayam itu tumbuh cepat, ukuran badannya yang besar, dan daging yang empuk. Efisiensi terhadap pakannya juga tinggi. Dapat dilihat pada gambar perbedaan ayam dari tahun 1978 dan 2005, sangat terlihat perbedaan ukuran keduanya. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan proses rekayasa genetika pada jagung BT. Yang pertama, elektroporasi. Yang kedua, karbit silikon. Yang ketiga, penembakan partikel. Dan yang keempat, agrobacterium metode atau gen-GAN metode. Nah, pada video ini kita akan membahas proses rekayasa genetika pada jagung BT dengan menggunakan gen-GAN metode atau agrobacterium metode. Pertama-tama, kita membutuhkan Agrobacterium tumefaciens yang akan digunakan sebagai media untuk memasukkan gen BT ke dalam tanaman jagung. Nah, plasmid dari Agrobacterium ini digunakan karena dapat menembus jaringan tanaman dengan sendirinya. Gen BT akan dipotong dengan menggunakan enzim restriksi. Begitupun dengan plasmid pada Agrobacterium tumefaciens. Nah, setelah dipotong, kedua gen tersebut akan disatukan dengan menggunakan enzim ligase. Setelah gen BT ini dan plasmid tersebut bergabung, maka akan dikultur atau diperbanyak sampai beberapa hari. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan kultur jaringan untuk jagung. Misalnya kita anggap ini pohon jagung, kita akan mengambil daunnya. Daun yang dipotong tadi disebut explant. Nah, explant ini akan dimasukkan ke dalam suatu media yang berisi berbagai nutrisi untuk tumbuh dan berkembang dan dibiarkan sampai beberapa saat. Setelah itu, explant tadi akan tumbuh menjadi kalus. Nah, pada proses kalus inilah dimasukkan gen BT yang sudah dimodifikasi, baik itu dengan cara ditembakkan maupun dengan disuntikkan. Setelah itu, kalus akan tumbuh menjadi flanlet atau tumbuhan yang sudah utuh. Nah, flanlet tadi akan diperbanyak atau digerminasi. Setelah proses germinasi, selanjutnya akan masuk ke proses aklimatisasi atau tanaman akan dipindahkan ke suatu pot dengan suhu kondisi lingkungannya. Sampai tahap ini, proses rekayasa genetika jagung BT sudah selesai dan siap ditanam di suatu lahan. Kesimpulan dari perspektif sains adalah bahwa rekayasa genetika merupakan keilmuan yang bertujuan untuk memberikan manusia kemudahan, seperti adanya semangka tanpa biji yang kemudian membuat mudah dalam memakannya, penyempurnaan kandungan nutrisi,
Juga untuk kepentingan kesehatan manusia, seperti dengan adanya golden rice yang kaya akan vitamin A yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan untuk anak-anak. Dan masih banyak lagi manfaat dari rekayasa genetika untuk kebutuhan hidup manusia. Intinya, rekayasa genetika itu semestinya diciptakan untuk kebaikan manusia bersama. Selanjutnya yaitu masuk pada perspektif Islam. Bagaimana sih pandangan Islam mengenai rekayasa genetika? Islam sangat terbuka mengenai perkembangan ilmu pengetahuan seperti munculnya rekayasa genetika ini. Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan bahkan memandang ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kewajiban manusia. Islam menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup dan mengenal Tuhan. Dalam firman Allah pada surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang tidak beriman. Dan Al-Alaq ayat 3-5 yang artinya, bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, menginstruksikan bahwa manusia untuk mencari ilmu atau menjadi ilmuwan, mengajak manusia untuk selalu berpikir. Manusia harus mempelajari dan mengamati manfaat memiliki ilmu baru, sehingga bisa mendapatkan harapan dalam meniti kedudukan di dunia ini. Allah juga memberi tugas kepada individu untuk menumbuhkan serta memajukan ilmu pengetahuan menjadi teknologi yang berguna untuk memakmurkan derajat mutu dan nilai hidup manusia. Rekayasa genetik sendiri sudah pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang dilakukan oleh suatu kaum pada waktu itu. Di antaranya yaitu bukti adanya hadis dari Anas tentang mengawinkan kurma, yang artinya dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka pun menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim 4358. Pesan yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah bahwa rekayasa genetika dalam Islam diperbolehkan asal membawa manfaat untuk kemaslahatan umat dan tidak membawa kemudaratan. Dalam suatu seminar ISESCO di Kuwait tahun 1998, dalam seminar tersebut, itu para peserta telah menyetujui bahwa yang pertama, Islam adalah agama pengetahuan dan sains yang tidak membatasi pelaksanaan penelitian ilmiah yang membangun. Dengan itu, Islam menyetujui rekayasa genetika. Yang kedua, rekayasa genetika tidak boleh digunakan untuk tujuan jahat atau menyinggung atau menyilang gen hanya untuk keingintahuan olahraga atau ilmiah saja. Yang ketiga, Islam tidak keberatan dengan penggunaan rekayasa genetika di bidang pertanian dan peternakan, tetapi tanpa mengabaikan suara-suara yang baru-baru ini memperingatkan kemungkinan efek jangka panjang yang berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan, atau lingkungan, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Lantas, apa sih hukum mengkonsumsi tanaman atau hewan hasil rekayasa genetika itu? Apakah halal atau bagaimana? Di Indonesia sendiri, pemerintah itu berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kehalalan produk dari rekayasa genetika. Melalui MUI yang telah mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetika dan produknya. Ketentuan hukumnya yaitu yang pertama, melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba atau jasad renik adalah mubah atau boleh, dengan syarat yaitu dilakukan untuk kemaslahatan atau bermanfaat, tidak membahayakan atau tidak menimbulkan mudarat baik pada manusia maupun lingkungan.
dan tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Yang kedua yaitu tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan dengan syarat bermanfaat dan tidak membahayakan. Yang ketiga yaitu produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika itu adalah halal dengan syarat bermanfaat, tidak membahayakan, dan sumber asal gen pada produk rekayasa genetika itu bukan berasal dari yang haram. Istinbat atau pengambilan dasar hukum dari fatwa MUI tersebut berasal dari yang pertama ayat-ayat Al-Quran seperti dari surah Al-Jathiyah ayat 13, Al-An'am ayat 99 dan 141, Al-Imran ayat 190 dan 191, dari hadis seperti hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tabrani, dan At-Tirmizi, dan ada hadis riwayat Muslim, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban, serta ada hadis riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah. Yang ketiga itu ada juga dari kaidah fikih. Kesimpulan dalam perspektif Islam yaitu Islam itu tidak melarang adanya rekayasa genetik dan malah mendukung kemajuan teknologi ataupun ilmu pengetahuan. Namun hal tersebut harus bermanfaat bagi semua orang, hewan, tanaman, lingkungan, dan lain sebagainya, tidak membahayakan dan tidak merugikan. Intinya, Islam itu mendukung semua kegiatan asal itu positif dan memberikan manfaat, tidak menimbulkan kerugian bagi orang ataupun lingkungan sekitar. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pemaparan materi maupun bahasa yang digunakan kurang jelas atau kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.